Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita minggu ketiga ini adalah merdeka atas kuasa dosa. Yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bertahap saja. Saudaraku, merdeka atas kuasa dosa. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan kita keberhasilan atau kesuksesan dan hidup kelimpahan dalam materi. Kalau toh kita diberkati bersyukur. Ya, tetapi sesungguhnya Dia datang ke dunia ini untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Saudara, banyak orang mungkin berhasil dalam hidup yang sukses, tetapi gagal dalam dosa terus menerus. Dosa sudah dikalahkan dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menebus kita dan membenarkan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam iman dia dibenarkan dan diampuni dosa-dosanya. Saudaraku, manusia bisa lepas dari jerat dosa dan luput dari murkanya Allah. Bukan karena usahanya, bukan karena upayanya, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Terdengarnya memang mudah sekali, bukan? Saudaraku, dosa manusia membuat kasih karunia Allah tercurah. Sehingga manusia menerima yang disebut dengan pembenaran, justification. Nah, pertanyaannya, lalu bolehkah kita berbuat dosa secara terus menerus supaya kasih karunia Allah terus menerus mengalir atas kita? Dan ini yang tesis ini yang diajukan oleh Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1. Mari kita lihat, saya bacakan. Roma 6 ayat 1, jika demikian. Berarti ini melanjutkan apa yang dibicarakan di pasal sebelumnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Perhatikan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Artinya berdosa terus menerus supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu. Saudaraku, pertanyaan ini sebenarnya menggelikan, lucu. Saudara, bagaimana mungkin sebagai contoh seorang anak berpikir untuk melawan orang tuanya? Karena dia tahu bahwa orang tuanya akan memaafkan dia. Itu gambarannya. Enggak mungkinlah seorang anak melawan orang tuanya karena dia tahu bahwa orang tuanya memaafkan dia. Itulah gambarannya. Apakah anugerah Allah itu tidak akan disalahgunakan orang untuk tetap hidup dalam dosa? Tidak boleh. Urian Paulus tentang anugerah Allah sebagai jalan keselamatan itu diungkapkan dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai 21. Bisa memang dibelokkan orang untuk membenarkan cara hidup berdosa. Dalam Roma pasal 5 dijelaskan ketika kita berdosa, ketika kita masih lemah tidak berdaya, ketika kita musuh, Yesus mati untuk kita. Tetapi pertanyaan yang diungkapkan dalam ayat 1 tadi, kita tidak boleh membelokkan arah kita ke cara hidup berdosa. Sehingga dalam Roma pasal 6 ini ayat 2, Paulus menyangga kesimpulan sembarangan itu. Anugerah bukan saja memberikan pengampunan dosa, tetapi anugerah Allah juga menyebabkan kelepasan dari dosa. Itu dia ungkapkan dalam ayat 2, Roma pasal 6 ayat 2. Sekali-kali tidak
Ini menjawab pertanyaan ayat 1. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karena itu? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, jika di pasal 5 Paulus seolah-olah melompat dari pembenaran langsung kepada kemuliaan, yaitu pemuliaan orang-orang percaya dalam pasal 5 ayat 2 dan 11. Maka dalam bagian ini Roma pasal 6 ini ia membicarakan pokok yang dilompatinya itu, yaitu prinsip-prinsip pemuridan dan pengudusan. Jadi dalam pasal 5 diungkapkan tentang pembenaran, dari orang yang dibenarkan langsung dimuliakan. Yang pasal 6 dijelaskan tentang prinsip penyucian, pemuridan. Saudara, kita baca Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, diselamatkan berarti diberikan hidup baru dari ayat ini. Yaitu apa? Hidup yang datang dari Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Saudaraku, kebenaran rohani inilah yang dilambangkan dalam baptisan dan dialami orang beriman sepanjang hidupnya seterusnya. Tetapi keselamatan dan dosa yang diampuni ini tidak berhenti sampai sana saja. Sesudah kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dibenarkan sehingga kita mengalami namanya keselamatan. Lalu kita dibenarkan, disebut dengan justification. Pembenaran melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu kita diberikan kuasa dalam pergumulan dosa kita supaya kita hidup kudus, sanctification. Perhatikan, saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan, pembenaran dan sanctification. Pembenaran, justification dan penyucian, sanctification. Jadi kita dibenarkan, kita dicap berdosa dan kita layak dihukum mati. Tapi kematian Yesus di atas kayu salib membuat kita yang percaya dibenarkan. Jadi secara legal kita dibenarkan, tidak terhukum. Namun kemudian setelah kita dibenarkan, kita harus mengalami namanya penyucian secara progresif. Status kita waktu kita percaya memang orang-orang suci, orang-orang kudus. Namun kita harus mengalami pengalaman secara progresif, terus meningkat. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Daging lemah, kata Paulus. Karena itu kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga kita tetap hidup dalam kesucian kita. Menjalani hidup jangan karena berdasarkan status saja sebagai orang Kristen. Namun kita harus mengalami pengalaman penyucian. Itu yang diungkapkan dalam Roma pasal 6 ini. Nah, kita lihat kembali dalam Roma pasal 6 ayat 2 tadi. Ya, saya tambah lagi dengan Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Ini sama dengan ayat 1 tadi. Jadi kalau kita ada dalam kasih karunia Allah bukan berarti kita akan bebas melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi Roma 6 ayat 2 dan 15 ini membahas dua pertanyaan. Karena kita sudah diselamatkan melalui kasih karunia, ya, kita diselamatkan melalui kasih karunia Allah, lalu apakah itu berarti kita bebas merdeka saja untuk berbuat dosa? Paulus memberikan jawaban. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 yang sudah saya bacakan tadi. Karena waktu kita bertobat dan menerima Kristus itu artinya kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Mati bersama-sama dengan Yesus artinya meninggalkan hidup yang lama. Dan dibangkitkan lagi artinya menerima hidup yang baru. Nah, saudaraku, fokus khotbah kita dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14 mau menjelaskan bahwa kita bisa menang atas dosa kita. Dan bahwa semakin dosa sudah menghancurkan hidup kita, anugerah Allah semakin bertambah-tambah. Seperti orang yang ada di sebelah Tuhan Yesus waktu beliau disalib. Yang
seumur hidup berbuat dosa. Tetapi dia bertobat di atas kayu salib. Dia bertobat kepadanya. Ini bukan berarti kita malah semakin bermain dengan dosa supaya anugerah Tuhan semakin bertambah. Tidak. Kemenangan atas dosa bukanlah kekuatan dan ketekunan dari kita. Itu yang dilakukan oleh orang dunia. Saudaraku, mereka bisa berhenti dari dosa. Ya, namun tanpa ada hubungan dengan Kristus. Orang dunia bisa berhenti dari dosa, tapi tidak dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Lalu apa bedanya dengan anak Tuhan? Yaitu bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang Kristen bisa mengalahkan dosa dan berubah karena apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, atas apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, kita melihat bagaimana identifikasi kita yang sesungguhnya sebenarnya dengan kematian Yesus. Kita lihat dalam ayat 2 tadi, kita telah mati bagi dosa. Ayat 3 saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 3 kita melihat kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4 yang sudah kita baca tadi, kita telah dikuburkan ya bersama dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, saudaraku, kita melihat merdeka atas kuasa dosa memungkinkan saudara dan saya menyatu dengan Yesus. Luar biasa. Kalau kita melihat pertama, kebersatuan, mati dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Itu berarti kita dibaptis dalam kematiannya. Saya baca ulang ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Saudaraku, kematian Kristus merupakan suatu representasi. Bahwa Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Dan juga identifikasi bahwa saat Kristus mati dan bangkit lagi, demikian pula kita. Apa maksudnya di sini? Bahwa kita mati bersama Tuhan Yesus, apa maksudnya? Yaitu baptisan. Baptisan adalah sebuah simbol yang dikatakan dalam ayat 3. Apa yang terjadi waktu seseorang itu dibaptis? Kata baptis dari kata Yunaninya baptiso, artinya ditenggelamkan. Dia mati, tenggelam, lalu bangkit kembali pada hidup yang baru. Seperti yang terjadi pada kematian Kristus yang mati dan bangkit. Mengapa gereja GBT, Kristus Alpha Omega punya keyakinan baptisan selam. Waktu dibaptis, ditenggelamkan. Dimasukkan, ada dua cara memang, dijatuhkan begini atau diturunkan, pegang kepala turunkan ke bawah. Atau dikesampingkan jatuh, pokok sampai basah semua. Setelah tenggelamkan lalu dibangkitkan kembali. Inilah gambaran. Simbol ini mengingatkan kita terus bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Artinya kita juga mati atas dosa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bangkit lagi, artinya kita juga bangkit bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup yang baru. Kita bandingkan ayat 3 dengan ayat 6 dan ayat 9. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Perhatikan diulang-ulang kata tahu. Ya. Dalam ayat 3 juga ya, tidak tahukah kamu. Jadi kata tahu dipakai 3 kali di sini. Ini menunjukkan bahwa kekristenan berdasarkan knowledge, yaitu pengetahuan. Jadi di sini bukan perasaan. Tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Karena kita tahu. Ini artinya pengetahuan kita akan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemenangan atas dosa. Saudaraku,
Jadi kita tidak berjalan berdasarkan perasaan. Jadi ada orang memang percaya pada Yesus karena perasaan. Ditolong oleh Tuhan, diperhatikan mungkin orang gereja, percaya. Ketika ada masalah, ngambek, marah. Karena dia ikut Yesus karena berdasarkan perasaannya saja. Tapi kalau kita tahu berarti dari sebuah pertimbangan. Karena adanya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih, pengetahuan kita akan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemenangan atas dosa. Sebagai contoh, mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang jahat kepada kita? Ya, karena kita umumnya mendasarkan diri kita atas perasaan kita, bukan pengetahuan kita akan Tuhan Yesus. Kalau kita kenal Yesus, walaupun kita rasakan begitu sakit ketika kita dilukai, ketika kita diperlakukan jahat, tapi karena kita punya pemahaman, punya pengetahuan, kita kenal Yesus, Yesus mengajar kepada kita untuk belajar mengampuni. Nah kalau kita berdasarkan apa yang kita tahu tentang Tuhan, maka kita akan mampu melakukannya, memaafkan, mengampuni orang tersebut. Ini buktinya kalau kita tahu dengan benar. Kita tidak didesain untuk bermain dan menikmati dosa. Saat kita sudah ikut Tuhan dan jatuh dalam dosa, ada suatu perasaan bersalah yang muncul, yang timbul dalam hati kita. Kita sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Jujur, kita punya kepekaan, hati nurani kita bekerja. Kalau kita salah, ada rasa tidak enak. Kepekaan itu muncul. Karena apa? Kita tahu, kita kenal Tuhan kita yang sudah mengajar kepada kita tentang prinsip-prinsip hidup merdeka di dalam Tuhan. Saudaraku, kita yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, maka sepantasnya hidup bagi Tuhan Yesus. Kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang sekarang menjadi Tuhan kita, menjadi Tuhan kita. Ini bukan pilihan saudara, melainkan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Karena itu biarlah kita tetap melihat salib, memandang salib, pengorbanan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, seorang penginjil India yang bernama Sadhu Sundar Singh. Beliau menulis tentang kebakaran hutan di pegunungan Himalaya yang dia saksikan ketika sedang melakukan perjalanan. Saat banyak orang berusaha memadamkan api, ada sekelompok orang yang memandangi sebuah pohon yang dahan-dahannya mulai dijalari oleh api. Lalu yang nampak seekor induk burung dengan panik terbang berputar-putar di atas pohon. Lalu induk burung itu mencicit kebingungan, seakan-akan mencari pertolongan bagi anak-anaknya yang masih di dalam sarang. Ketika sarang mulai terbakar, induk burung itu tidak terbang menjauhi. Sebaliknya dia justru menukik ke bawah dan melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Dalam sekejap dia beserta anak-anaknya hangus menjadi abu. Lalu Sadhu Sundar Singh berkata pada orang-orang itu, kita baru saja melihat hal yang luar biasa. Allah menciptakan burung yang memiliki kasih dan pengabdian yang begitu besar sehingga rela memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Kasih seperti itulah yang membuatnya turun dari sorga dan menjadi manusia. Kasih itu juga membuatnya rela mati sengsara demi saudara dan saya, kita semuanya. Saudara, cerita di atas adalah sebuah ilustrasi yang begitu mengagumkan akan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kita juga berdiri dengan takjub saat merenungkan api penghakiman. Api penghakiman suci yang membakar bukit Kalvari. Di sanalah Tuhan Yesus bersedia menderita dan memikul dosa saudara dan saya di dalam tubuhnya di kayu salib di bukit Golgota. Tuhan Yesus menanggung api penghakiman
agar saudara dan saya menikmati pengampunan dari Allah. Puji Tuhan. Biarlah kita belajar penyatuan kita dengan Tuhan Yesus membuat kita sadar dosa bukan menjadi sahabat kita. Mari kita hidup dengan penuh kesadaran karena saya tahu, saya kenal Tuhan saya. Saya belajar hidup berdasarkan apa yang sudah saya kenal dari Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kebersatuan artinya mati dan bangkit bersama Tuhan Yesus mengalahkan manusia lama kita. Nah, ini ada istilah manusia lama. Kita lihat ayat yang ke-6 kembali. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku, melalui salib Tuhan Yesus, manusia lama kita sudah dikalahkan, dikatakan ayat tadi. Tidak ada kuasanya lagi. Tapi lalu kenapa kita masih sering merasa kalah dalam dosa, jatuh lagi dan jatuh lagi. Dan so kita perlu juga membedakan manusia lama dengan natur kita, yaitu kedagingan. Jadi ada istilah manusia lama dan kedagingan. Saudaraku, manusia lama kita sudah kalah melalui apa? Salib Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi kuasanya. Jadi kutuk dosa sudah tidak ada lagi dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ingat, tetapi keinginan daging kita selalu mendorong kita untuk mau berbuat dosa. Jangan kita berpikir kutuk dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib, lalu kita kebal, imun dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, saudaraku, jadi karena itu daging itu harus dimatikan secara kontinu, terus menerus melalui proses penyucian hidup. Itu namanya sanctification. Kita perlu disucikan terus. Jangan puas dengan status, saya Kristen, saya orang suci. Tapi kita harus hidup sebagai orang suci, diproses. Masalah-masalah itu akan membentuk karakter kita. Dan memang kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Izinkanlah Roh Kudus ambil bagian untuk memampukan kita. Saudaraku, jadi daging itu harus kita matikan. Terus menerus melalui proses pencucian hidup. Jangan diberikan api. Jangan dikasih api. Kalau kita terus menerus digoda. Sebagai contoh, dengan pikiran-pikiran yang ngeres, yang kotor. Maka kita harus berhenti, stop untuk menonton hal-hal yang kotor, misalnya film-film kotor. Jangan daging kita diberikan bensin. Demikian pula dengan dosa-dosa kita yang lainnya. Kita tidak boleh mengkomporinya. Sehingga keinginan daging itu semakin besar dan besar. Jadi jangan coba kita nyerempet. Ada bensin yang akan membakarnya. Saudaraku, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus akan berdampak pada proses pengudusan yang progresif. Hendaknya kita tidak lagi menggunakan tubuh kita untuk melakukan dosa. Karena kita bukan lagi budak dosa. Dosa bukan lagi tuan kita. Dosa bukan lagi majikan kita. Dosa bukan lagi bos kita. Ketika kita mati bagi dosa, maka hubungan relasi kita dengan dosa pun harus berubah. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Puji Tuhan. Yang ketiga kita belajar kebersatuan. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus bisa melihat bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Inilah menjadi tema khotbah kita. Merdeka atas kuasa dosa. Kita sudah mati terhadap dosa. Kita lihat dalam ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Perhatikan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dari ayat kita bisa melihat Tuhan ingin kita mematikan tubuh kita yang lama mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Hidup bagi Tuhan. Saudaraku, refleksikanlah saat ini juga. Apa yang ada
dari hidup lama kita yang harus kita matikan. Habit, kebiasaan kita kah, karakter, dosa, atau kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi, yang merintangi saudara dan saya untuk lebih dekat pada Tuhan Yesus. Contohnya adalah seperti orang yang sudah menikah. Perhatikan, orang yang sudah menikah tapi dia lupa bahwa dia sudah menikah. Nah, kalau kita tahu bahwa kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita seharusnya ingat terus menerus bahwa kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Ingat siapa kita, ingat dari mana kita berasal. Artinya suatu saat kita jatuh dalam dosa, biasanya karena kita lupa siapa diri kita. Kita lupa kita ini anak Tuhan. Dan kita berada di tempat yang salah, berkata-kata dan berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat 12 dan 13. Roma 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Roma pasal 6, 12, 13 ini menyebutkan ada pilihan dalam hidup ini. Ada pilihan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kuasa dosa sudah dikalahkan. Nah saudara, di mana kita bisa memilih untuk tidak lagi mau diperbudak, diperhamba oleh dosa yang selalu mengikat dan menggoda kita. Ingatlah bahwa Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Kita lihat ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kita diingatkan di sini. Ingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Ia sudah mengalahkan kuasa dosa. Oleh karena itu, manusia lama kita yaitu tubuh dosa kita telah ikut pula disalibkan. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita baca lagi Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa, perhatikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita melihat di sini manusia lama kita, yaitu tubuh dosa kita sudah ikut disalibkan. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Saudaraku, maka kita harus memandang diri kita telah mati bagi dosa. Ayat 11a, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Artinya kita harus mematikan keinginan berdosa itu. Jangan biarkan anggota tubuh kita digunakan untuk berbuat dosa. Ayat 13a, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi perlu ada langkah-langkah konkret untuk tidak menyerah kepada godaan dosa. Misalnya godaan melalui mata. Jangan gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang merangsang hawa nafsu. Sehingga timbul keinginan-keinginan untuk memuaskannya. Jadi kita harus melawan dengan sungguh-sungguh. Kita harus melawan dengan serius. Kita patahkan dalam nama Yesus. Saudaraku, Yesus sudah bangkit dari kematian. Kuasa maut sudah dikalahkan. Ya kuasa Yesus sekarang membangkit dalam diri kita. Hasrat baru. Keinginan baru untuk hidup kudus. Dan untuk menyenangkan hati Allah. Nah kita harus memandang diri kita sekarang ini sebagai hidup bagi Allah. Saya baca ulang ayat 11b. Atau saya baca kembali ayat 11 secara utuh.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup, perhatikan, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah oleh karena itu saudaraku, panggilan hidup anak-anak Tuhan adalah menyerahkan anggota-anggota tubuhnya. Kalau kita sadar bahwa kita hidup bagi Kristus, dan otomatis kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain dan yang memuliakan Tuhan. Itu diungkapkan dalam ayat 13b, menyerahkan tubuh kita sebagai senjata-senjata Allah. Saudaraku, puji Tuhan. Apakah hidup saudara dan saya masih menikmati dosa? Kita bisa menang atas dosa. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan di atas kayu salib. Pilihan diserahkan kepada saudara dan saya. Apakah saudara dan saya masih mau mengompori dosa saudara dan saya? Apakah saudara dan saya masih memilih untuk menikmatinya? Manusia mudah sekali terpikat kepada dosa. Saudara, kita seharusnya sudah tidak bisa lagi menikmati dosa. Karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan untuk kita. Dan kuasa dosa sudah dikalahkan. Saudara, sekarang kita adalah hamba-hamba Allah. Kita mau dengan sukarela mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Saat kita menjadi hamba dosa, kita tidak ada pilihan. Semua yang kita lakukan adalah dosa. Dan kita hidup dalam hukum maut yang membelenggu. Apa dosa yang masih kita nikmati pada saat ini? Refleksikan untuk diri kita. Saudara, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, adakah kita punya keinginan untuk meninggalkan hidup kita yang lama? Tidak lagi mau menjadi hamba dosa. Kecanduan pada dosa-dosa yang membelenggu kita. Tapi kita mau menjadi hamba Allah. Yang membawa kita pada hidup yang baru. Kalau belum pernah, sekaranglah waktunya. Saudara, ada seorang yang baru percaya jatuh ke dalam hidupnya yang lama. Dengan ikut berpesta, bermabuk-mabukan. Setibanya di rumah, sang istri, saudaraku, tidak mengizinkannya masuk. Tetapi justru memanggil hamba Tuhan, pendetanya. Yang kemudian menemukan pria itu tertidur di dalam mobil. Sang pendeta membawanya ke sebuah motel agar dia bisa tidur dan pulih dari kemabukannya. Sang pendeta begitu mengenal pria itu dan yakin bahwa dia tidak perlu menegur dengan keras. Setibanya dia minta kepada Allah agar menyadarkan pria tersebut dan membawanya kepada pertobatan. Saudara, dalam hal ini sang pendeta mengambil langkah yang tepat. Di kemudian hari pria muda itu mengatakan bahwa ia sudah memperoleh pelajaran berharga melalui pengalaman ini. Dan bahwa Tuhan telah membuang semua kesenangannya atas dosa. Saudara, hati nurani yang murni akan membuat kita digelisahkan saat kita melakukan sesuatu yang kita ketahui itu salah. Kita menjaganya tetap murni dengan menurutinya dan berbalik dari dosa. Iman yang sejati dan hati nurani yang pekah, yang sensitif akan membuang segala kesenangan atas dosa dan keinginan untuk memutarbalikkan kebenaran, untuk membenarkan apa yang salah. Saudara, iman dan hati nurani yang murni merupakan kombinasi yang berhasil. Marilah kita menjaganya agar tetap kuat. Hati nurani merupakan penuntun yang aman jika dituntun oleh firman Tuhan. Saudaraku, akhirnya sebagai konklusi, kita sudah merdeka atas kuasa dosa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita sudah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebersatuan berarti kita dibaptis dalam kematiannya. Yang kedua, kebersatuan
mengalahkan manusia lama kita. Yang ketiga, kebersatuan bisa melihat bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita masing-masing. Kita diingatkan kembali, kita sudah merdeka atas kuasa dosa. Kalau kita sudah merdeka, mari kita hidup untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pakai hidup kita untuk menjadi alatnya.